itu berarti Tuhan itu memang betul-betul bisa mati ya. Tuhan itu berarti Tuhan yang katanya maha kuasa itu betul-betul mati. Berarti yang nggak pantas itu si Muhammad. Kayak mana kenapa kalau Nabi masuk Muhammad? surga sedangkan si Muhammad aja nggak tahu jalan surga? Siapa bilang Nabi Muhammad nggak tahu jalan surga? Nabi Muhammad berkata Dia kan di kullu kuburan, ummati kan? yadkhulul jannah. Iya, tapi kan kuburan itu kan sama Nabi juga begitu. Nabi Musa juga tahu jalan ke surga, tapi dia juga di kuburan. Pak, otak bapak ini udah rusak. Tuhan bapak tuh terkutuk. Apa pula Nabi bisa di kuburan? Pak, dari mana kau tahu Tuhan kau aja terkutuk? Kok bisa Tuhan kau masuk surga? Tuhan kau aja terkutuk. Dari Galatia mana? pasal 33. Nih, Galatia pasal 3:13 nih. Nih. Tapi lebih Kau malu tunjukkan mati ayatnya. Muhammad diracun pula. Ya tunjukkan. Ah, ini penghujat. Ini Kristen ini teman-teman. Sudah kita bongkarkan aib Tuhannya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Scorpio, halo. Halo Kak, Ya, agamanya apa? agamanya Kristen. Oke, silakan. Di sini orang Kristen boleh bertanya jawab dengan saya. Mau bertanya atau mau ditanya? Seberapa jauh sih pemahaman Kakak tentang Kristen? Mungkin lebih hebat daripada pendeta Anda mungkin. Sepertinya begitu ya. Kalau Anda bertanya ya kira-kira estimasinya mungkin. Kualitas pengetahuan saya tentang Kristen, saya rasa nih ya, jauh lebih hebat dari Anda dan pendeta Anda. Emang yang Kakak ketahui Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengakuan orang yang ngaku-ngaku ikut Yesus tapi nggak ikut Yesus. Seperti yang di gereja-gereja itu, yang nyanyi-nyanyi itu. Katanya ngaku ikut Yesus tapi nggak ngikutin Yesus. Karena nggak ada satupun ritus atau liturgi dari gereja sendiri itu yang betul-betul diajarkan Yesus. Yesus nggak ngajarin Natal, Kristen Natal. Orang-orang, intinya poinnya adalah Kristen ini orang-orang yang ngaku-ngaku ngikut Yesus padahal enggak. Yesus nggak pernah nyanyi-nyanyi. Yesus berdoanya menadah tangan kalian begini. Jadi beda banget. Yesus Tuhannya satu, kalian Tuhannya tiga tapi satu. Yesus ke sinagog, kalian ke gereja. Jadi memang beda sih. Jadi Kristen itu adalah orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, tapi kalau ditanya apanya yang diikuti dari Yesus, itu susah mereka jawab. Ada lagi pertanyaannya Pak? Silakan. Puas-puas di sini bertanya kepada Bunda Gembala. Orang Kristen boleh bertanya puas-puas di sini. Saya lebih senang ditanya daripada bertanya. Nanti kalau saya bertanya nanti nggak bisa jawab teman-teman Kristen. Sedih saya lihatnya nanti. Ya, soalnya saya kan orang Kristen yang awam, kurang. Nah, makanya bertanya aja. Karena awam bertanya aja. Di sini kalau sudah mengatakan awam bertanya aja. Iya. Jadi menurut Kakak Ya, kalau bentar Pak. Iya Dek. Jadi kalau menurut Kakak Bentar orang Pak. Kristen Pak, bentar yang- Pak. Bentar Pak. Kalau menurut saya nih Kak ya, itu yang di gereja-gereja itu yang nyanyi-nyanyi itu kan memuji Tuhan sama kayak orang Kakak memuji Tuhan orang Kakak. Bentar Pak Scorpio.
Ya, saya pun nak live kan ini. Dalam berapa menit kita selesai? Dalam lebih kurang 1,5 macam tu. 1,5 menit? 1,5 menit. Tak apa, 3 tahun. Oke. Tak, sebentar aja nih. Ini saya habiskan ini set terakhir abang Scorpio nih. Habis itu saya langsung mandi, kita langsung. Okey, boleh. Siap. Boleh. Nanti apa bagi tahu. Siap. Okey, bye. Ya, baik. Assalamualaikum. Oke, Pak Scorpio, mohon maaf. Tadi saya ditelepon sama saudari saya. Apa tadi, gimana Pak Scorpio pertanyaannya? Ya, menurut saya gini. Itu yang kakak lihat yang Pak, maaf Pak, saya tidak lagi nanya pendapat Bapak, saya suruh Bapak bertanya. Pak, kan saya suruh bertanya, Bapak kan awam, kenapa Bapak malah menurut Bapak? Kan saya minta Bapak bertanya, apa pertanyaan Bapak tentang agama saya dan pemahaman saya tentang agama Bapak? Coba. Oke. Apa pertanyaan Jadi, itu gini, ada? pertanyaan saya gini. Muhammad itu sekarang di mana dah? Nabi Muhammad sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa di alam barzah, di alam yang kami tidak pernah ke sana. Semua orang yang sudah meninggal di alam itu semuanya. Bukan cuma Nabi Muhammad aja. Dalam barzah. Iya. Berarti Muhammad nggak masuk surga? Surga itu belum dibuka sekarang, Pak. Surga itu nanti dimasuki setelah semua orang dibangkitkan kembali lalu dihakimi. Jadi surga itu belum ditempati sekarang. Yang saya bingung orang Kristen ini yang mengatakan Tuhannya di surga itu tahu dari mana ya? Emangnya kalau orang mati langsung masuk surga ya? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ketemu dalam kitabnya kalian Kristen bahwa setiap orang Kristen yang mati itu langsung masuk surga. Karena saya tahu dalam kitab kalian orang kalau sudah mati lalu dia akan dibangkitkan dan dihakimi. Makanya saya bingung nih cara berpikir teman-teman Kristen ini ya, yang mengklaim bahwa pasti mati kemudian langsung surga tuh dapat info dari mana di Bible? Mungkin Anda bisa tunjukkan kepada saya dasar-dasar dalam Kristen bahwa orang after mati langsung masuk surga tuh. Karena setahu saya Yesus pun habis mati nggak langsung naik surga loh. Naik ke surga pun itu cuman klaim. Kenapa? 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Bapa atau Tuhan itu berada di tempat yang tak terhampiri dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat dan tak ada yang bisa menghampiri. Kok bisa tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku lihat Yesus di surga? Ini bohong ini. Ya nih, saya tunjukkan ayatnya ya. Ini mohon maaf ya Pak ya. Saya di sini Pak, kalau ada orang yang seolah-olah jawaban saya itu menurut dia punya parameter yang lebih ini, saya akan tanggapi itu. Ya, coba Anda baca 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu duduk di surga tuh penipu gitu. Itu penipu yang besar itu. Tapi menurut Timotius. Ya. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ya, kalau kita lihat di sini bahasa Indonesianya ya. Ini International Version atau kita pakai yang ini aja, sabda aja ya. Sabda aja deh. Aduh, bentar ya. 1 Timotius 16 sabda.org. Nah ini ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 16 kan? Iya nih ya. Nih, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Artinya ini satu-satunya Tuhan yang gak pernah mati. Bersemayam dalam terang nih. Ini terang banget loh tempat bersemayam dia loh. Yang tak terhampiri, nggak ada orang yang pernah menghampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Nah, ketika si Timotius mengajarkan Tuhan tidak ada yang bisa melihat, kok ada yang melihat Tuhan duduk di surga gitu kan? Bohong itu. Atau si Timotius ini yang berbohong. Ya, jadi teman-teman, di dalam iman Kristen, saya nggak tahu cara berpikirnya umat Kristen gitu loh. Tidak ada satupun ayat dalam kitab mereka yang mengatakan orang mati langsung masuk surga. Tapi mereka katakan orang mati pasti masuk surga. Lalu mereka katakan, membandingkan. Dan lucunya lagi, ini Pak bukan Anda ya Pak ya, saya bukan menyalahkan Anda nih, kawan Anda terdahulu nih. Kawan-kawan Anda dulu Pak Scorpio itu selalu mengejek Nabi Muhammad yang sudah wafat dan di alam barzah. Lalu mereka katakan, Muhammad di mana sekarang? Sudah meninggal. Kenapa kau ikuti? Memang apa salahnya dengan Nabi yang sudah meninggal? Nabi Musa, Nabi Ibrahim dalam iman Kristen itu juga masih meninggal, belum bangkit.
Dibandingkan dengan Tuhannya Kristen, Tuhan saya mati dan bangkit masuk surga. Pertama, masa nabi mau dibandingkan dengan Tuhan? Bagi kami nabi aja kalau meninggal itu normal, tidak menyalahi kaidah. Tapi bagi kami Tuhan mati baru nggak normal. Masa nabi kami meninggal dibandingkan dengan Tuhan mati? Kan lucu. Masa ketika saya pegang berlian, Anda pegang tai, lalu Anda bilang tai ini lebih hebat daripada berlian? Kan lucu. Begitu juga ketika Tuhan saya mati lalu ke surga. Nah, ini klaim ini nih yang agak aneh nih. Kok bisa-bisanya ada orang lihat Tuhan di surga sementara surga tak terlihat, Tuhan tak terlihat? Tiba-tiba si Timotius bilang nih, tidak ada satupun yang bisa lihat Tuhan. Tiba-tiba ada yang bilang, aku melihat Tuhan duduk samping-samping bapak anaknya. Makanya kadang-kadang saya bingung dengan cara berpikir teman-teman Kristiani ini. Kalau di Islam itu nggak boleh berbohong gitu loh, kecuali dalam 3 hal. Masa ada orang mati tiba-tiba langsung duduk di surga? Jadi dosa-dosa kau selama ini nggak dihakimi sama Tuhanmu. Oh, berarti bertentangan lagi tuh dengan ayat di kitabnya. Lihat ya, nih, ini teman-teman ya. Apa teman-teman kita Kristen ini tidak bisa membedakan hari penghakiman dengan hari ketika di surga? Kalau sudah di surga itu tidak lagi dihakimi. Ketika kita itu sedang di surga, kita sudah selesai dari penghakiman. Masa disamakan hari penghakiman dengan hari waktu orang di surga? Jadi tolonglah saudaraku yang Kristen, paradigma teman-teman, cara berpikir itu beda dengan kami. Di kami, ketika seorang nabi meninggal itu bukan aib. Bagi kami aib itu ketika Tuhan mati ditelanjangi. Bagi kami. Tapi kalau bagi kakak Scorpio, bagi abang Scorpio, bahwa kalau nabi mati aib, Tuhan mati itu nggak aib, berarti kita sudah beda paradigmanya. Ya, sudah beda tuh. Itu sama seperti abang bilang tai adalah berlian, abang pegang tai kering, abang pegang nih. Abang pegang apa tuh bang? Saya pegang tai kering. Kau pegang apa adek? Saya pegang berlian bang. Lebih mantap saya pegang tai kering dong. Hebat kan tai kering saya. Masa abang bandingkan tai kering dengan berlian? Kan nggak boleh begitu. Terus mengaku pula tai kering ini lebih mahal. Tai kering ini lebih berharga loh daripada berlian yang kau pegang. Aku yang bingung jadinya. Ya sudahlah bang, abang masa adalah tai kering itu. Masa Tuhan yang mati dibangga-banggakan dibandingkan dengan nabi yang wafat? Nabi yang wafat tuh biasa gitu loh. Semua nabi wafat. Si Petrus, Paulus, Rasul kalian aja mati sampai sekarang belum bangkit, nggak masalah kok. Lalu apa masalah dengan nabi kami yang belum bangkit? Bangkitnya nanti kami semua barengan dengan Tuhan kalian. Gitu loh. Jadi tolong cara berpikirnya teman-teman Kristen itu diperbaikilah. Kalau memang ada dalilnya bahwa nanti setiap orang Kristen pas mati langsung auto surga, tunjukkan datanya. Atau secara umum diakui seluruh alam semesta, baik di Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, India, Arab Saudi, di mana-mana, bahwa ternyata Tuhan mati lebih mulia daripada nabi yang mati. Saya ikut. Gak apa-apa lah ikut, daripada saya nggak ikut-ikutan, ikut-ikut aja lah. Rame pun yang bilang Tuhan mati lebih baik daripada nabi mati. Tapi setahu saya itu bukan hal yang benar. Hal yang benar itu kalau nabi wafat wajar, karena memang rata-rata di agama Anda juga nabi juga wafat. Tapi yang tidak mungkin itu Tuhan mati gitu loh bang. Gitu loh bang. Jadi cara berpikirnya abang itu loh perbaiki. Nabi wafat itu wajar bang. Nabi belum bangkit juga wajar. Emang Nabi Ibrahim udah bangkit? Belum. Nah, kalau Yesus dikatakan bangkit dari kematian, apa hebatnya? Satu, kematian Yesus tidak berdampak apa-apa untuk peradaban. Tak ada peradaban ini yang tergoncang, kecuali pas Yesus mati. Ketika Yesus mati, Sumatera Barat langsung tumbuh pohon kelapa, 1.500 pohon kelapa. Baru saya sembah itu mungkin. Ya, ada manfaat nih Yesus mati nih. Orang dia mati aja tak ada manfaat buat peradaban, buat kampung halamannya aja nggak ada. Lalu Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus itu apa manfaatnya buat alam semesta? Seandainya sewaktu Yesus bangkit, bulan langsung berubah jadi 5 biji, langsung dunia ini ditumbuhi pohon kurma semuanya, langsung anak domba langsung beranak pinak 10 ekor semuanya, mungkin saya bisa sembah tuh. Karena ya kalau saya matre ya, mungkin bisa saya sembah tuh. Kalau saya matre, saya tak matre. Tapi ini mati dan bangkitnya Tuhan abang tak ada gunanya. Dari tadi kakak dibanggakan.
menjelaskan. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau nanti ujung-ujungnya nggak apa juga. Ya kan saya guru di sini. Abang kan murid. Oke. Wajar lah panjang kali lebar. Mana sih, Bang? Oke. Saya kan gurunya. Abang Muhammad mati manfaatnya apa? mantap. Nabi Muhammad bahkan sudah meninggal saja, bahkan manfaatnya buat Eropa, Bang. Nih, saya tunjukkan nih. Ya. Loh, kok ketawa? Ketawa, ya Allah. Dengerin, Bang. Kadang orang Kristen nih kadang-kadang tuh nggak tahu malu ya. Ketika kita tuh pamerkan Nabi kita, mereka yang tertawa. Padahal harusnya mereka malu. Justru yang Tuhan nggak nggak pakai begitu. ini semua buatan orang Nasrani loh. Apa? Jilbab ini orang Nasrani yang bikin. Ya udah kalian budak kami beli. Apa masalah kalau kami beli buatan kalian? Budak Kalian dari kerja mana? buat kami. Dari situ nampak Loh, katanya manfaat kalian Tuhan mati. kata nggak Berarti ada orang manfaat Islam Tuhanmu dong. mati. Berarti orang kerja gara-gara Tuhan kau mati. Peradaban Eropa yang memperbaikinya peradaban Islam. Nabiku aja sudah wafat, ajarannya masih berguna. Nih aku tunjukkan samamu ya. Kita pakai data, kita nggak usah congor-congoran. Kalau mau congor-congoran menang kalah, kau aja yang menang, aku kalah aja udah ya. Aku pakai data kalau diskusi ya. Ya. Astagfirullahaladzim, ya handphone aku nih gerak-gerak terus nih. Ya ini aku tunjukkan. Kau tanya kan apa guna nabiku kan? Aduh. Ya ini aku tunjukkan. Kau tanya. Nih ya. Oke, kita lihat ini ya. Kalau saya itu bicara, kalau saya pakai data. Kalau cuma ngeklaim, saya juga bisa. Lagi pula kalau kalian cuma jadi pekerja, nggak usah bangga lah. Jadi babu aja bangga. Kami beli kok, kami yang kaya lah kalau gitu. Nih tengok nih. Ini ya, Nabi saya udah meninggal loh ya. Nabi saya sudah meninggal aja, ajarannya bermanfaat mengeluarkan Eropa zaman kegelapan itu menjadi berilmu nih. Ini National Geography nih. Ini bukan saya yang buat ini. Nih, bagaimana peradaban muslim? Peradaban muslim ini yang ngajarkan siapa? Nabi saya. Dia sudah meninggal, ajarannya pun masih berguna. Mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Bayangkan ya, kampung halaman Nabi saya sekarang ini yang paling aman loh. Sementara kampung halaman Tuhan Anda berantakan. Berarti Tuhan Anda saja untuk kampung halamannya nggak berguna. Nabi saya berguna nih. Nih, kamu lihat nih. Ya, saya tunjukkan kepada kamu nih. Bagaimana kemudian ajaran Nabi saya walaupun dia sudah wafat saja masih berguna loh dia loh. Apalagi beliau masih hidup. Nih, selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan para sarjana di negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, dan bahkan Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama tapi teman dalam belajar. Ini yang menulis Richard Russell. Ilmu pengetahuan Arab mulai menyaring dan para pertengahan ke-13 tetesan itu telah menjadi sungai nih. Ditunjukkan sama Anda nih. Jadi gini loh, diskusi itu begini. Kalau cuma congor-congor ngaku-ngaku ngeklaim mah siapapun bisa. Ilmuwan pertama Inggris Adelard of Bath menjelaskan apa yang dia pelajari dari para master Arabnya dengan kata-kata berikut. Dari para ahli Arab, Pak. Bukan ahli Eropa. Dari para ahli Arab saya telah belajar satu hal dipimpin oleh akal. Anda punya Tuhan mati dan bangkit nggak ada gunanya. Nabi saya meninggalnya saja ada gunanya, Pak. Buat apa Anda promosikan Tuhan Anda yang mati dan bangkitnya aja nggak ada gunanya, hidupnya aja nggak ada gunanya loh. Coba satu saja guna Tuhan Anda hidup. Mending Isaac Newton loh, ada gunanya loh. Isaac Newton gunanya itu memberikan ilmu. Tuhan Anda nggak ada guna sama sekali, serius, wallahi. Padahal hidup 33 tahun loh di ini loh. Bahkan hidupnya aja minta-minta loh. Nih saya tunjukkan. Tuhan Anda aja minta keledai, minta makan. Nih, hidupnya miskin, hina dina loh. Bukan saya yang bilang loh ya. Itu Matthew Henry yang bilang. Filipi pasal 2 nomor 6 nih. Nih. Buat apa punya Tuhan, gunanya aja nggak ada. Mending punya Nabi. Ya, mending Nabi saya. Manfaat ajarannya buat Eropa, padahal dia sudah meninggal. Nih, coba Anda lihat nih. Filipi pasal kedua nomor 6. Nih, lihat nih. Apa penafsiran para ahli Anda tentang ayat ini? Yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan. Nih, lihat tafsirannya nih. Matthew Henry nih. Apa kata Matthew Henry? Dia hidupnya aja nggak ada guna loh. Apalagi ketika udah mati, ya. Ini mohon maaf nih bukan penghujatan ya, tapi ini fakta sejarah loh. Nih, fakta sejarah menurut Otten. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya, bantal aja nggak punya.
hidup dari sedekah, makan aja minta sedekah. Lalu apa kebanggaan Itu dapat Anda? dari mana dulu? Bentar, itu dapat dari mana dulu? Nih, tafsiran dari Matthew Henry, Filipi pasal Kami 2 nggak nomor butuh 6. tafsiran. Ya udah, Emang- kalau kau nggak emang- butuh emang tafsiran, kayak- apa makna emang Tuhan kayak mencukur agama bulu orang- paha? Emang kayak Kalau agama memang kau orang- nggak butuh tafsiran, sudah aku tanya dulu, Butuh konsisten dengan tafsiran. ucapanmu. Karena Kalau dari kau nggak kitab butuh kami tafsiran, di kami itu udah jelas di situ semua. Nggak perlu ditafsir ya sudah. lagi. Oke, yang tertulis itu benar ya, yang tertulis itu benar, ya. Enggak lah. Orang itu ditafsir tafsir. Apa ini? Ya udah, berarti yang tertulis saja yang betul, nggak perlu tafsir. Kitab Nggak kami butuh tafsir ya. Kitab kami itu. Ya udah. Nggak perlu ditafsir lagi. Orang Iya. itu udah jelas semua. Iya udah, berarti kitabmu nggak perlu tafsir ya. Oke, Iya, kayak berarti kitab Tuhanmu orang mencukur, berarti Tuhanmu pernah meminjam pisau cukur ya, ya. Tuhanmu pernah pinjam miskin Tuhanmu ya. Yesaya pasal 7 nomor 20. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat. Berarti Tuhan Anda memang ditafsir dia miskin, nggak ditafsir dia miskin juga. Kenapa? Nggak ditafsir ayatnya mengatakan dia minjam-minjam. Orang minjam nggak mungkin orang kaya. Iya. Buat cukur bulu aja dia minjam nih. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Nah, ini nggak ditafsir nih, jangan ditafsir. Berarti Tuhanmu memang miskin nih. Ditafsir Matthew Henry dia miskin, nggak ditafsir pun dia tetap miskin. Lalu masalahnya apa? Jadi buat apa Anda membanggakan Tuhan miskin begini, Pak? Nabi saya, Pak, Nabi saya yang miskin aja masih banyak bersedekah loh, Pak. Tuhan Anda apa gunanya coba? Buat apa Anda pamerkan kepada saya Tuhan yang mati, sementara saya punya nabi yang sudah wafat, agama ajarannya masih memperbaiki Eropa. Lah, Tuhan Anda mati malah memperburuk Yerusalem loh, Pak. Ketika Tuhan Anda mati di Yerusalem, gara-gara itulah Paus Urbanus menyerang orang Islam dan orang Yahudi di Yerusalem sebagai musuh. Gara-gara Tuhanmu lahir, timbul pertentangan dan perpecahan. Makanya Yesus berkata tuh, aku datang tidak membawa damai, tapi datang membawa pedang. Itu loh. Karena itu yang betul-betul terjadi. Faktanya Yerusalem itu sampai sekarang berdarah-darah. Coba lihat kampung halaman Tuhan Nabi saya. Kampung halaman Nabi saya tempat terkaya loh sekarang loh. Seluruh manusia datang ke sana. Anak-anak domba Kedar mengumpulkan hartanya di situ. Kampung halaman Tuhan Anda sekarang berantakan, kena bom kemarin itu, berantem mulu orang di situ. Gak ada damai-damainya di situ. Pernah damai 372 tahun tapi orang Islam yang memimpin waktu itu. Lalu apa gunanya punya Tuhan kayak gini? Jadi ketua RT aja nggak bisa. Saya jujur loh, Pak, kalau punya Tuhan nggak ada guna gini, saya mending nggak usah punya Tuhan, Pak. Mending saya tuhankan diri saya sendiri. Orang nggak ada gunanya kok. Lah, Tuhan Bapak ketika dia meminta kepada Bapa waktu dia disalib, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Dikabulkan nggak doanya sama Bapaknya itu? Dikabulkan? Nah, tunjukkan kepada saya ketika Yesus memintakan ampunan kepada orang yang membunuh dia, dalilnya orang itu semua masuk surga nggak? Semua Yahudi dan ansip Romawi itu masuk surga nggak semua? Setahu saya yang dibicarakan, yang dibilang Tuhan di situ itu untuk seluruh umat manusia. Ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berarti seluruh manusia Kristen sekarang. Itu aja udah nampak Anda blunder. Kalau memang Yesus doanya dikabulkan oleh Bapa, maka semua orang udah Kristen selamat, karena tanda selamat adalah Kristen kan gitu. Jadi Ya kan memang Kristen paling banyak kan di dunia ini kan daripada Muslim. Iya, terus Hindu itu berarti coba dengarkan pertanyaan saya. Ampunilah mereka, mereka tidak tahu. Berarti semua manusia masuk surga, diampuni Tuhan berarti. Aduh, parah nih orang. Blunder kamu. Mau bilang untuk seluruh orang kek, mau bilang untuk orang menganiaya dia, nggak ada yang semuanya Kristen. Paling banyak Kristen apa? Coba, berapa persen Kristen di dunia? Tahu? Kamu tahu tidak, agama terbanyak itu justru Islam. Kenapa? Kristen itu terpecah. Ortodok, Katolik, Protestan. Kalian itu mengaku banyak, tapi kalian terpecah jadi bubuk. Justru yang banyak itu Islam. Salah kamu. Islam cuma satu emang. Apa Islam cuma satu? Islam memang cuma satu, nggak ada Islam lainnya. Emang ada Islam apa aja? Emang Islam apa emang bukan ada? dua? Islam apa emang? Tidak ada di Al-Quran itu. Inna dinna indallahil Islam. Tidak ada. Inna dinna indallahil Islam A. Inna dinna indallahil Islam B. Nggak ada. Islam itu cuma satu. Dan aturannya jelas, eksplisit. Jadi apa guna? Cobalah, makanya saya ngajak Anda berpikir. Saya tidak mau menyerang keyakinan Anda, tapi saya mengajak Anda berpikir.
tolonglah jangan keraskan hati. Udah seperti ini saya jelaskan loh. Apa gunanya membangga-banggakan Tuhan mati, sementara menurut kami Islam, Tuhan mati itu sesuatu yang hina. Nah, saya tanya sama Anda, apakah mulia Tuhan mati? Tuhan mati itu sesuatu yang hina. Iya. Berarti menurut Anda Tuhan mati itu sesuatu yang mulia? Waduh. Tuhan kami Tuhan mati mati- bangkit lagi. Ya, waktu dia mati itu berarti itu suatu kemuliaan itu. Itu berarti Tuhan itu memang betul-betul bisa mati ya. Tuhan itu berarti Tuhan yang katanya Maha Kuasa itu Yang betul-betul nggak mati. pantas Berarti itu, yang nggak pantas itu si Muhammad. Kayak mana Kenapa kalau Nabi masuk Muhammad? surga sedangkan si Muhammad aja nggak tahu jalan surga? siapa bilang Nabi Muhammad nggak tahu jalan surga? Nabi Muhammad Dia berkata kan di kullu kuburan, ummati kan? yadkhulul jannah. Iya, tapi kan kuburan itu kan sama Nabi juga begitu. Nabi Musa juga tahu jalan ke surga, tapi dia juga di kuburan. Pak, otak bapaknya Enggak. udah rusak. Enggak Tuhan lah. bapak tuh terkutuk. Apa pula Nabi Bapak, Isa di kuburan? Pak, Enggak lah. dari mana kau tahu Tuhan kau aja terkutuk? Kok bisa Tuhan kau masuk surga? Tuhan kau aja Terkutuk terkutuk. dari Galatia mana? pasal 3 nih, Galatia pasal 3:13 nih. Nih. Tapi lebih Kau malu tunjukkan mati ayatnya. Muhammad diracun tuh. Ya tunjukkan. Ah, ini penghujat, ini Kristen ini teman-teman, sudah kita bongkarkan aib Tuhannya. Kalau dia betul-betul berpikir, dia sadar dan bertobat. Tapi karena dia memang niatnya menghujat, dia sebenarnya ingin menghujat Nabi kita. Kau tunjukkan ayatnya Nabi dari Muhammad mana? nggak tahu jalan ke surga. Yang menghujat Ya kau dari tunjukkan tadi. ayatnya. Nggak ada aku menghujatnya mengatakan Tuhan kau terkutuk kitab kau Galatia pasal 3:13. Bagaimana kami percaya kepada orang terkutuk sebagai Tuhan? Oke, Tuhan oke. mati. Jadi Muhammad mati Tunggu dulu, gara-gara- jangan kau jadi. Muhammad mati gara-gara apa dulu? Karena Muhammad memang mati sudah sampai ajanya beliau sakit. Beliau Sampai sakit. ajal. Berarti pasal 3. Loh, kau ini kalau mau nunjukkan Nabiku mati karena apa? Kau kalau mau memfitnah, kau tunjukkan datanya. Kalau aku tidak memfitnah nih, kau tengok nih. Tuhan kau terkutuk, itu kata kitab kau. Ini Kristen begini teman-teman. Memang kita awali dengan kelembutan. Tapi karena memang dia ini minta ditelanjangi agamanya, maka kita akan telanjangi agama dan Tuhannya. Ku telanjangi Tuhan kau kesekali kali ya. Galatia pasal 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Tuhan kau itu kutuk. Kau tengok ini, karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sekarang kau jawab, siapa yang terkutuk yang digantung di kayu salib? Jawab. Kau dapat dari mana? Galatia pasal 3:13, kau buka kitab kau. Ya udah, bentar. Kau baik-baik aku menghujat kau di sini. Kitab kau aja Tuhan. Ya panaslah Tuhan kau terkutuk kau. Jangan tantrum. Bila apa aku tantrum? Aku pengen menelanjangi agama kau di sini. Nggak apa-apa lah aku tantrum. Kau tantrum demi kebenaran kok menelanjangi agama kau kok. Ku telanjangi Tuhan kau sekian kali kan? Ku Biasa. tanya sama kau dulu. Tantrum. Nggak usah kau. Nggak usah so baik. Aku tahu kau terguncang. Ku tanya sama kau. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya udah kau jawab. Siapa yang terkutuk yang digantung pada kayu salib? Orang Jawab. yang diracun mati. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kau tahu yang mati diracun itu siapa? Tuhan kau lagi-lagi mati diracun. Nih, kutunjukkan ayat kau ya. Nih, Tuhan kau yang mati diracun. Ini Kristen ini. Bilang kena Apa? aja. Kau tengok. Nih kau tengok nih, Tuhan kau mati diam kau. Mana ada aku pelintir kitab kau bantah aku kalau bisa. Nih Tuhan kau mati diracun nih. Semua fitnah kau kepada agama kami balik menelanjangi agama kau dan Tuhan kau. Mazmur pasal 69 nomor 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Habis makan racun Tuhan kau mati. Baru dikatakan mati diracun. Jeder kon. Tuhan kau yang mati diracun. Ini nubuatannya nih Mazmur. Terus dipenuhi nubuatannya di mana dalam kitab Matius. Tuhan kau mati diracun, pir. Ya, nih Matius yang memenuhi nih. Matius 27 nomor 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah itu ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya. Mati habis ini, baru mati diracun Tuhan kau. Ya, aku telanjangi agama kau di sini. Dari tadi aku berusaha baik menyadarkan otakmu bahwa bagi kami Islam, Tuhan mati itu Tuhan terhina, Tuhan terkutuk, Tuhan terhina. Tapi kau menghujat nabiku, mana datanya? Coba tunjukkan terkutuklah yang mati diracun, mana? Nabiku tidak pernah mati diracun, kau tunjukkan ayatnya. Kini kelakuan Kristen tuh begini nih. Pantas kau Kristen Scorpio. Serius, wallahi. Pantas kau masuk neraka jahanam. Pantas kau dikatakan Yesus Matius 7 nomor 21. Enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Kejahatan kau yang utama adalah kau bodoh. Memilih untuk bodoh. Sudah kukatakan, bagi kami orang Islam, Nabi meninggal itu bukan hina. Tuhan meninggal baru satu kehinaan. Kau bantah itu. Lalu ketika kutunjukkan dalam kitab kau, Tuhan kau terkutuk, mana itu dipelintir? Kau jangan menuduh, kau bantahku. Jawab di situ. Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Siapa itu? Nabiku pernah digantung di kayu salib enggak?
Nabiku pernah mati diracun nggak? Nabiku diracun, dia hidup 4 tahun kemudian baru dia wafat karena sakit, karena ajalnya sudah ada, sudah sampai. Kok ketawa kau? Tuhan kau. Oke, kau jawab ini, kau jelaskan samaku. Kau tunjukkan samaku kalau ini bukan Tuhan kau. Tadi kakaknya bilang nggak boleh bohong. Ini bohong. Mana kebohonganku? Kau tengok ini. Oh, ya wajar Ini sih, kan tadi kan bahkan ngomong mereka. boleh berdusta dalam 3 hal, ya wajar. Oh iya, kami boleh berdusta dalam 3 hal, bukan berdusta dalam segala hal. Menurut Paulus, kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku harus dihakimi sebagai orang berdosa? Kalian boleh berdusta dalam segala hal. Kami cuma boleh dalam 3 hal, menyelamatkan orang dan menyelamatkan nyawa kami. Kalian berdusta dalam segala hal, termasuk mengajarkan agama. Roma pasal 3 nomor 7 nih, kutunjukkan agama kau. Kubongkar aib agamamu di sini. Ya, aku ingin ngajarkan kau baik-baik, malah kau pengen kutelanjangi agamamu di sini. Bagus, aku suka orang-orang kayak kau ini. Orang kayak kau ini malah memberikanku kesempatan untuk membongkar aib agamamu. Nih kau tengok nih, ya. Nih ayat tentang kedustaan nih. Tuhan Paulus kau ngajarkan boleh berdusta dalam segala hal nih. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku kemuliaan semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Mengajarkan agama di agama kau boleh berdusta. Kalau kami memang iya. Kami misalkannya kau mau diciduk, misalkannya dikejar sama penjahat, ditanya orang, mana si Scorpio? Penjahat ngejar kau. Aku boleh mengatakan dia sudah pergi ke sana. Dan itu pun dilakukan oleh Tuhan kau. Tuhan kau pernah menyelamatkan Rahab pendusta, nenek moyang Tuhan kau satu lagi, karena berbohong menyelamatkan orang Israel. Artinya aku dan Tuhan kau sepakat. Berbohong menyelamatkan orang itu boleh. Kau Kristen yang katanya tidak boleh berbohong, tapi berbohong dalam segala hal. Tuh Roma pasal 3 nomor 7. Kau bilang aku pelintir. Coba kau tunjukkan mana pelintirannya. Aku cuma membacakan kitab kau kok. Terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Nabi Muhammad digantung kayu salib nggak? Coba kau jawab. Nabi Muhammad ketika diracun meninggal nggak? Tuhan kau cuma mabuk anggur asam aja udah mati langsung. Itu pun matinya 3 hari. 3 hari pula dia mengalahkan iblis. Butuh pula Tuhan 3 hari. Bohong pula lagi, mabuk anggur asam, udah gila kamu. Loh, Tuhan kau minum anggur asam kok nih. Oh, Ini nggak memang baca dia, orang Bu. Kristen ini memang nggak pernah baca kitabnya nih. Kau tengok ini, Mazmur pasal 69 nomor 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Gara-gara sebotol anggur asam Tuhan mati di gantungan. Kau baik-baik. Dari situ emang ada kata-kata matinya. Wadah lah, ini mati Tuhan kau. Emang nggak mati Tuhan kau? Nih kau tengok nih, ya. dikasih Nih, itu langsung Matius mati. pasal iya langsung mati nih. Nih Matius 27 nomor 34. Lalu kemudian nih Aduh. bohong lagi. Jangan kau lemah lembut, bukan berarti orang itu benar. Lemah lembut bisa jadi orang tuh udah kalah mental, udah mentalnya udah kena nih. Nih Tuhan kau mati nih. Tuh Tuhan kau mati, langsung Tuhan kau kejang mati disalib. Mati. Tuhan yang kayak gitu, tapi jangan kau pamer-pamerkan, jangan kau banding-bandingkan dengan nabiku. Terlalu mulia nabiku dibandingkan dengan Tuhan terkutuk. Tuhan kau terkutuk, nabi kami mulia. Nabimu terlalu terkutuk. Masa menikahi Mana dalilnya nabiku terkutuk? Aisyah dinikahi berapa tahun dulu? Aisyah dinikahi Tunjukkan. berapa tahun? Nenek moyang Tuhan kau menikahi perempuan umur 3 Dasar. tahun nih, kutunjukkan kau. Nenek moyang Tuhan kau nih. Nah, nih. Kau Ini marah terkutuk. apa? Ya udah, nih kutunjukkan. Mana terkutuk orang yang menikahi anak usia di bawah? Mana tertulis? Kalau orang menikah usia, aja nggak dibolehin itu. mana di kitab kau dilarang menikahi anak usia 1 tahun? Muhammad Di nikahi kitab. bocil. Oh berarti di kitab kau Dasar. mana tertulis larangan mulai menghujat nih. Kau tunggu nenek moyang Tuhan kau nikahi bocil nih. Tengok ya. Nih, memang Kristen nih agamanya perlu ditelanjangi. Emang kalau aku Dia bilang tahu Muhammad nenek nikahi moyang bocil, Tuhan kau pesundal. Nih, kutunjukkan kau. Nenek moyang Tuhan kau pesundal. Rahab nenek moyang Tuhan kau. Nenek moyang Tuhan kau nggak beres. Tuhan kau boleh menikahi anak usia 3 tahun kok. Kau tengok nih ya. Dalam kitab Genesis pasal 25 nomor 20 dikatakan di sini bahwa nih ya, kau tengok nih. Ribka dinikahi oleh Ishak umur 3 tahun. Nenek moyang Tuhan kau diprot-prot usia 3 tahun. Beradak nggak nenek moyang Tuhan kau ini?
Berarti terkutuk keluarga nenek moyang Tuhan kau ini ya. Kalau Itu menikahi kita anak dapat usia dari mana kecil. itu? Ini menurut pendapat Rashi. Kutanya sama kau dapat Nabi Muhammad. Ya, menurut pendapat Rashi. Oke, kalau begitu kau tunjukkan di Al-Quran Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah usia 6 tahun. Kau tunjukkan di Al-Quran. Berarti kau nggak baca kitabmu? Saya tunjukkan samamu. Kau tunjukkan di Al-Quran. Inilah Kristen bodoh. Itu juga pendapat orang. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Aisyah juga pendapat orang. Sebagaimana ini pendapat Rashi, bodoh. Inilah kenapa kau penyembah Tuhan berkulub, Tuhan yang tidak berkulub, gara-gara kau bodoh gini loh. Jadi wajar kau Kristen. Udahlah kau Kristen aja. Memang kau gobloknya minta ampun ya. Udah nggak bisa diobati kau. Tuhan mati katanya Tuhan mulia. Udah diam dulu. Iya, Tuhan kau terkutuk, makanya panas. Aku panas sekali kalau punya panas sekali aku melihat orang yang mengatakan Tuhan terkutuk, Tuhan mulia. Panas sekali aku loh, merusak peradaban. Aku kalau sudah mulai ada orang merusak peradaban, jujur aku panas sekali. Dia bilang pula Tuhan terkutuk, katanya Tuhan mulia. Inilah yang merusak peradaban. Gara-gara kalian lah ini Eropa ini gelap gulita. Terkutuk dibilang mulia, mati diracun dia bilang mati mulia. Nabiku tidak pernah meninggal ketika diracun. Kristen tukang fitnah memang. Kristen ini anak teman-teman, tapi jangan marah sama mereka lah. Yang mengajarkan mereka memfitnah Nabi Muhammad itu Tuhannya, karena ada Tuhan dalam dirinya. Serius, kita nggak boleh marah sama mereka loh, karena menurut keyakinan mereka di dalam diri mereka itu ada Tuhan. Jadi ketika mereka menghujat, memfitnah Nabi kita, itu Tuhannya yang ngajarin ya, nggak apa-apa. Karena Tuhannya itu ternyata adalah setan dalam lubang hidung kita. Itu Kristen kelakuannya tuh, kalau nggak memfitnah nggak makan. Rata-rata Kristen tuh begitu teman-teman. Kalau nggak memfitnah nggak bisa. Tunjukkan data, nggak ditunjukkan. Kita minta mana datanya? Nggak ada datanya. Dia bilang Nabi kita terkutuk. Masa terkutuk menikahi anak usia 6 tahun? Berarti nenek moyang Tuhan kau terkutuk memang. Berarti sudah diakui Tuhan. Keluarga Tuhannya semua terkutuk. Pantaslah Tuhannya terkutuk. Emang agama terkutuk ini loh. Ngeri kali waktu ini. Ayo, siapa lagi? Dewa kau naik ke atas ini. Ya, memang betul Tuhanmu terkutuk kok. Lucu kalian Kristen nih. Galatia pasal 3 ayat 13. Ya, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib. Kutanya, siapa yang mati di tiang salib? Aku, nabiku. Tuhanmu. Tuhanmu yang terkutuk, bukan kami. Nabi kami mulia. Udah ya. Nandar, udah kita ini, gua mau pergi hajatan, gua mau pergi kawinan dulu, gua mau pergi kawinan, gua mau nengok orang berkawin ya. Mana tahu nanti gua ketularan kawin. Ya, oke teman-teman ya, berdiskusi, berdebat boleh panas ya, tapi terima kenyataan. Tuhanmu terkutuk, nabiku mulia. Tuhanmu mati tak ada guna, nabiku bahkan wafatnya saja berguna ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Kita ini adalah orang yang tidak boleh mendahului. Jangan kita yang lebih dulu mendahului. Kita hanya boleh apabila ditampar pipi kiri, kita balik tampar pipi kirinya. Bukan ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu tidak berlaku dalam Islam. Itu bodoh namanya kalau dalam Islam. Kita boleh apabila ditampar pipi kiri, ada dua yang bisa kita lakukan. Diam, biarkan saja mereka bertobat, atau tampar kembali. Boleh dua itu, mubah kedua-duanya. Tapi daripada kalian nanti tidak bisa bersikap adil, lebih baik maafkan. Itu ajarannya dalam Islam ada. Di Kristen, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan kalau ditampar pipi kiri kasih kanan. Nah itu di Kristen. Karena agama ini agama yang baik untuk para penjahat. Oke, begitu aja ya. Oke ya, karena aku mau pergi, nggak enak ditungguin sama Fatin ya. Oke, kita yang di YouTube dulu teman-teman ya. Kita close dulu yang di YouTube. Mohon maaf teman-teman ya. Debat itu sama seperti perang. Perang itu sudah masuk dalam ranah apa? Kemarahan saya itu ketika Nabi saya dihujat dan difitnah. Kalau saya difitnah nenek gayung, pesundal, si paling mahasiswi, peot, anda boleh saya emosi. Saya ya paling saya bawa bercanda aja. Ya kalau aku peot tapi fotoku ada di HP kau kan gitu. Nah tapi kalau misalkannya Nabi kita dibilangnya terkutuk, oh
kau berhadapan ke depanku, kalau aku punya kekuatan untuk nonjok mukamu, ku tonjok mukamu, ya. Yang ada itu fakta adalah Tuhan Kristen terkutuk, itu datanya Galatia pasal 3 ayat 13. Tuhannya umat Kristen pernah ngambil bini orang, 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan nomor 11. Tuhannya orang Kristen mati diracun, Mazmur yang 69 tadi dipenuhi nubuatannya Matius 27. Tuhannya orang Kristen ditelanjangi, itu betul keyakinan mereka. Jadi apa yang kita ucapkan semua itu by data. Nah, Nabi Muhammad terkutuk, itu fitnah mereka, nggak ada datanya. Nabi Muhammad mati diracun, itu juga fitnah mereka. Dan tidak ada definisi terkutuk karena menikahi anak di bawah umur. Karena di Kristen tidak ada larangan menikahi anak usia 1 hari. Kristen tidak ada ajaran, tidak ada aturan. Kau mau menikahi anak umur 1 hari pun tidak ada larangannya. Di Kristen itu kau mau congkel-congkel pantat orang pun yang usianya 12 tahun, 11 tahun, tidak ada larangannya. Nggak ada. Coba aku tanya, orang Kristen kalau berzina hukumannya apa di dunia? Coba, nggak ada. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan berzina, perempuan itu dibebaskan, artinya dibolehkan, ya. Kalau di Islam seorang perempuan berzina itu dihukum, dirajam. Ada seorang perempuan berzina menemui Rasulullah waktu itu meminta saksi dan dia dirajam. Artinya Tuhan itu kalau menghukum ya dihukum. Kalau di Kristen tidak, teman-teman. Katanya Tuhannya itu sudah mengampuni, makanya para pesundal waktu itu dihukum, waktu persundal dihadapkan ke dia bebaskan. Jadi kalau Kristen berzina tidak dihukum oleh Tuhannya karena sudah diampuni dosa-dosanya. Artinya ya tanpa secara tidak langsung melegalkan atau menormalisasi. Ya kalau ada hukuman bagi perempuan berzina ya tunjukin dalilnya di Kristen, ya. Kalau kami ada, hukumannya ada, hukum hududnya kami ada, ya. Seperti itu. Ya, kita matikan dulu yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang panas mandi es dulu, ya. Saya mau mandi soalnya. Gara-gara betul. Yang dahsyat memang dia dibandingkan dengan Nabi yang kita yang mulia nih. Tuhan yang baik. Iya, Nabi kita meninggalnya Nabi kita aja ada manfaatnya buat peradaban Eropa. Tuhannya mati aja nggak ada gunanya bagi kampung halamannya. Beda kali kualitas Nabi kita dengan Tuhannya. Tuhannya mati aja nggak ada gunanya, hidup aja nggak ada guna Tuhannya. Coba aku tanya Bang Wan, apa gunanya Tuhannya Kristen hidup di dunia aja? Nggak ada Bang Wan. Mending Isaac Newton hidup, pernah memberikan ilmu. Galileo masih mending hidup, dia bawa teori heliosentris, ya. Masih mending Hawking hidup, ada pemikirannya yang bisa dipakai sampai sekarang. Nah Tuhannya hidup di dunia aja nggak ada guna buat peradaban. Aneh. Panas yang di bawah. Nanti kita debat lagi, Ten. Nanti malam ya, Ten, ya. Kalian yang panas nanti malam kita debat lagi. Kalian bawa bukti-bukti konkret bahwa Tuhan kalian ada guna, ya. Saya mau minta seluruh orang Kristen dari alam semesta ini yang di mana Golgota, Yerusalem, tolong bawakan satu bukti Tuhan kalian berguna. Satu aja, ya. Saya sudah tunjukkan tadi bukti nabiku berguna, ya. Nabiku meninggal aja ada gunanya bagi Eropa loh. Tuhan kalian bagi kampung halamannya aja nggak ada guna kok, ya. Nanti malam kita diskusi, ya, Ten, ya. Ten, panas boleh panas, tapi makan jangan lupa, makan siang lah. Aku mau mandi nih, aku mau pergi barale, mau pergi hajatan, mau nengok-nengok macam mana orang di sini kalau hajatan, ya. Nanti aku mau makan ya. Tapi aku nggak boleh live. Lagi ada di kampung, ya, di kampung. Ya Ten, ya. Ten, aku minta maaf kalau aku tuh tadi keras dan berapi-rapi. Tadi aku ke Yesus-Yesusan, Ten. Aku dirasuki Yesus karena Yesus itu kalau melihat orang yang tidak sesuai dengan ini marah. Aku gitu, karena aku sering baca Bible. Aku nggak terima nabiku kalian fitnah, Ten. Kalian kalau Tuhannya dipijak kepalanya kalian nggak apa-apa kan? Karena menurut kalian Tuhan kalian dihina nggak apa-apa. Maaf ya, aku mencintai Nabi aku dengan segala. Aku mencintai Nabi aku dengan tulus cintaku kepada Nabiku, sehingga ku tak sudi dia dihina. Hina Nabiku depanku, tabok mukamu, ku tonjok perutmu, ku botakin rambutmu. Oh Ten, maaf Ten, inilah perilaku Bunda Gembala, menghujat nabiku, ku telanjangi agama kau, ya kan gitu. Itu kan hak saya, ya. Maaf ya Ten, ya.
Scorpio jangan terguncang lah ya, tetap aja jadi Kristen nggak apa-apa. Kalau semua udah masuk Islam nanti Kristen tinggal 3% di Indonesia, udah 7%, 6%, OTW 5%, dari mualaf aja kemarin 11 orang mualaf. Masa kalian udahlah minoritas ditinggal lagi sama minoritas ya, nggak apa-apa ya, tetap aja di oten ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.